Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah? Tentunya harapan saya kita senantiasa untuk selalu belajar penuh dengan kesemangatan. Dan tentunya harapan saya juga kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar, karena moto kita adalah man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Oleh karena itu, teruslah kita bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita, karena hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita sesuatu yang diinginkan, dia adalah yang berhasil. Karena itu modal utama adalah kesungguhan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, karena ini pelajaran ketiga di hari Selasa, kita lanjutkan pelajaran kita. Mungkin ada sedikit mengulang. Materi kita hari ini adalah teknik olah tubuh, suara, dan pikir. Jadi sekali lagi kita pelajari tema ini adalah teknik olah tubuh, suara, dan pikir. Nah, berkaitan teknik olah tubuh, suara, dan pikir ini adalah berkaitan kita dengan pelajaran teater atau drama yang kemarin sudah kita bahas beberapa rangkuman tentang teater. Nah, teater atau drama seperti kita sudah pahami bersama adalah seni peran. Jadi seni memainkan peranan, ya, menjadi sesuatu, menjadi apapun. Ada yang menjadi pengemis, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi tokoh religius, ustaz, ada yang berperan orang jahat. Dalam pelajarannya ada yang memainkan peranan protagonis, antagonis, atau figuran yang cuma sekedar lewat. Nah, itu adalah seni peran atau drama yang dilakukan di atas pentas. Jadi bedanya kalau seni drama atau teater itu dilakukan di atas pentas, tidak di depan kamera. Ya, kalau saya berbicara dengan kalian ini depan kamera, ya. Nah, di atas pentas dengan karakter berbeda, sesuai apa? Lakon atau cerita yang dipentaskan. Nanti sutradara akan menentukan, misalnya kepada pemain, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Nah, itu nanti mereka mendemonstrasikan atau berakting di atas panggung. Oleh karena itu pemain harus mampu mengolah tubuh, pikir, dan suaranya sedemikian rupa sehingga apa? Karakter yang diperankan yang berbeda-beda tersebut dapat dijiwai dan diperankan dengan baik. Jadi seorang pemain akan menjadi bagus, ya. Aktor, pemain akan menjadi bagus kalau dia menjiwai apa yang dimainkan sesuai dengan isi cerita. Nah, oleh karena itu perlu bagi seorang pemain teater melatih beberapa hal. Pertama, latihan dasar olah tubuh. Jadi olah tubuhnya itu harus lentur. Makanya olah tubuhnya harus dilatih. Tidak langsung dibagi peranan dia main, enggak, harus dilatih. Olah tubuh sangat dibutuhkan bagi seorang pemain teater atau drama. Nah, untuk apa? Untuk kelenturan, keluasan gerak aksi, serta ketahanan stamina, ya, yang diperlukan dalam berperan. Nah, latihan ini juga diperlukan agar pemeran dapat melakukan gerakan yang komunikatif, kemudian bisa memainkan peranannya dan meyakinkan penonton bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang diperankan. Nah, itu meyakinkan penonton menjadi sesuatu yang penting, ya. Kalau dia harus jadi orang jahat, dia harus benar-benar menjiwai bagaimana orang jahat. Orang jahat itu biasanya sadis, ya enggak? Tak punya hati. Nah, dia harus memerankan itu. Untuk para pemain peran memerlukan beberapa latihan.
Seperti apa misalnya? Gerakan-gerakan yang dapat diulang berkali-kali dalam latihan gerakan olah tubuh itu. Pertama, melemeskan otak leher. Nah, otak leher dilemeskan sebagai pemanasan seperti orang mau olahraga ya. Terus dengan cara menggelengkan atau memutar-mutar. Ini menggelengkan. 1 2 2 3 3 1 1 1 2 3 diputar. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Supaya apa? Supaya urat-urat dalam gelengan kepala ini. Nah, menggerakkan lengan ke atas, bawah diputar, direntangkan. Nah, diputar, ya, direntangkan. Nah, ini namanya olah tubuh nih, ya. Olah tubuh sama seperti pemanasan dalam olahraga supaya lentur. Kemudian menggerakkan tubuh, dijatuhkan membungkuk, lemas kembali tegak. Ditundukkan, tegak, ditundukkan, tegak. Nah, ini untuk mengatur gerakan pinggang supaya lentur. Jadi ketika dia memainkan peranan nggak ada kendala dalam otot-otot. Merebah, terlentang, lalu tekuk kedua kaki dan lurus kembali. Terlentang. Nah, tiduran, angkat kaki terus. Nah, itu. Tapi saya tidak bisa mencontohkan untuk tentang, karena kalau saya terlentang, gambar saya akan hilang dari kamera. Kemudian berbaring miring, ya, pada sisi tangan diangkat sejajar bahu dan kembali ke mengatur pernapasan. Nah, sambil narik ke napas. Nah, itu ya. Nah, itu beberapa gerakan-gerakan olah tubuh supaya lentur, ya. Selebihnya kita bisa eksplor kembali, ya, dari macam-macam gerakan-gerakan yang ada. Kemudian yang kedua, seorang pemain supaya bisa menjiwai, dia harus latihan dasar olah suara. Suaranya harus dilatih. Jangan sampai suaranya kemudian batuk-batuk, serak-serak. Nah, gitu kan? Harus dilatih. Nah, kesanggupan berolah kata dalam bermain peran ini menjadi landasan dasar dalam pemain teater atau drama. Setiap kata yang terucap harus jelas bagi publik yang menyaksikan dan lawan main, sesuai tentunya dengan karakter yang dibawakannya. Ya, untuk mewujudkan tuntutan seperti itu, seorang pemain harus dia mempunyai penguasaan artikulasi. Artikulasi itu tinggi rendahnya suara yang baik. Bukan hanya baik, diksinya harus jelas. Kemudian intonasinya harus mengalir. Jadi tidak sekedar bicara seperti sehari-hari dengan suara apa adanya. Nah, dia harus mengucapkan kata-kata ketika marah. Bagaimana dia marah? Nah, gitu kan? Dia sedih, mengucapkan lantunan sedih. Nah, dia mengharapkan sesuatu. Nah, itu dia harus bisa mengucapkan lafal kata-kata yang jelas dan meyakinkan. Dibutuhkan latihan. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak jelas. Karena itu pengolahan vokal a i u e o, nah, atau konsonan r m n s j, nah itu harus jelas dilatih. Untuk melatih artikulasi atau kejelasan pengucapan vokal dan konsonan, ucapan harus huruf vokal seperti tadi a i u e o, atau konsonan m n y n nah, gitu kan, jangan sampai tidak jelas. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, latihan dasar olah pikir. Olah pikir ini bahasa ini seorang pemain harus mampu menghayati peran yang dimainkan sesuai skenario yang dikeluarkan. Olah pikir adalah pembiasaan diri berkonsentrasi untuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami untuk membantu penjiwaan, penghayatan peranan yang dimainkan. Oleh karena itu, pemusatan pikiran atau olah pikir perlu latihan. Misalnya olah pikir dari panca indera, misalnya mengingat pengalaman panca indera seperti misalnya panas. Nah, kita membayangkan panas itu bagaimana? Panas atau dingin. Nah, gitu ya. Atau
luka, manis, pahit. Nah, itu harus kita bayangkan. Bagaimana kalau kita menikmati makan itu manis? Nah, asam, kecut, nah pahit, nah itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian olah pikir jiwa adalah mengingat pengalaman emosi jiwa seperti misalnya kagum, kepercayaan diri, sakit hati, kesel. Nah itu bisa diekspresikan oleh kita, dilatih olah pikir itu. Kemudian olah pikir ingatan. Nah, olah pikir ingatan ini seorang pemain harus melatih mengingat kesan yang ditangkap dari seorang tokoh yang pernah dilihat dari dan dibaca sesuai karakter peran yang dimainkan. Ini terutama untuk memainkan peran-peran drama, misalnya tokoh-tokoh terkenal. Insinyur Soekarno, bagaimana Insinyur Soekarno dia menjadi Soekarno gerakannya, kata-katanya, Jenderal Sudirman, atau yang lainnya lah ya, tokoh-tokoh yang pernah ada dan menjadi legenda kemudian dimainkan. Kemudian berikutnya ya, latihan dasar mimik. Mimik itu adalah ekspresi untuk tiap emosi yang berbeda-beda. Jadi latihan tiap-tiap ekspresi ini harus dilatih. Ekspresi sedih, muka murung, atau murung tanpa senyum, kemudian didukung untuk mulut ke bawah dan lain sebagainya. Itu latihan dasar mimik dalam hal muka dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian di kelas 7 itu yang perlu dilatih ketika seorang pemain drama untuk mencapai satu pementasan yang benar-benar sukses. Satu, olah tubuh. Kedua, olah suara. Ketiga, olah pikir. Kemudian yang keempat adalah latihan dasar mimik, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengalaman, pengamatan, wawasan untuk kita semakin senang kepada pelajaran seni budaya. Sampai berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.